Halo semuanya, selamat datang kembali channel Kancil Family. Kali ini Kancil Family akan jalan-jalan ke Tanah Toraja. Dalam video kali ini, Kancil Family akan berbagi footage video perjalanan yang kami lalui. Kami berangkat dari kota Makassar menuju ke Tanah Toraja. Jarak dari rumah kami ke tujuan pertama kami di Tanah Toraja, tepatnya di kota Rantepau, Kabupaten Tanah Toraja Utara, berjarak kurang lebih 300 km. Footage perjalanan yang kami bagikan dalam video kali ini akan bermula di Takalasi, Kabupaten Baru. Rute yang akan kami tempuh yaitu dari kota Makassar melalui Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Baru, Kota Parepare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Nrekang, Kabupaten Tanah Toraja, hingga tujuan akhir di Kabupaten Tanah Toraja Utara. Ini adalah perjalanan road trip pertama kalinya Kancil Family ke Kabupaten Toraja. Dari hasil penelusuran kami, rute menuju Toraja dapat melalui kota Parepare, Sidrap, Nrekang yang direkomendasikan oleh Google Maps, dan ada juga jalur kedua yaitu melalui kota Parepare, Pinrang, dan Nrekang. Setelah konsultasi ke salah satu kawan yang rutin berkeliling rute antar kabupaten, kami disarankan untuk melalui jalur Pinrang. Selain menghemat waktu, juga jalurnya dalam kondisi yang baik. Saat ini kita berada di Kabupaten Baru. Kabupaten Baru adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Baru. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1174,72 km persegi dengan jumlah penduduk tahun 2022 sebanyak 186.910 jiwa. Nama Baru berasal dari nama jenis pohon yang oleh masyarakat Bugis Baru itu sendiri menyebutnya sebagai pohon aju beru. Dulu wilayah tersebut ditumbuhi banyak pohon aju beru, bahkan raja pertama di wilayah Baru yang bernama Lasarewo dilantik menjadi raja di atas sebuah batu yang masyarakat menyebutnya Batu Alantirang. Di sebelah batu tersebut terdapat pohon aju beru yang kemudian digunakan sebagai nama Kerajaan Beru dan Lasarewo sebagai raja pertamanya. Itulah asal muasal penamaan Kabupaten Baru. Dari sebuah nama pohon kemudian dijadikan sebagai nama kerajaan hingga berganti menjadi kabupaten. Kabupaten Baru dahulu sebelum terbentuk adalah sebuah kerajaan kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang raja, yaitu Kerajaan Beru, Kerajaan Tanete, Kerajaan Sopeng Riaja, dan Kerajaan Malusetasi. Pada masa pemerintahan Belanda, dibentuk pemerintahan sipil Belanda di mana wilayah Kerajaan Baru, Tanete, dan Sopeng Riaja dimasukkan ke dalam wilayah Onderafdeling Baru yang bernaung di bawah Afdeling Parepare. Sebagai kepala pemerintahan Onderafdeling diangkat seorang kontrol Belanda yang berkedudukan di Baru. Sedangkan ketiga bekas kerajaan tersebut diberi status sebagai self-bestuur atau pemerintahan kerajaan sendiri yang mempunyai hak otonom untuk menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari baik terhadap eksekutif maupun di bidang yudikatif. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, sebelum menjadi daerah-daerah swapraja pada permulaan kemerdekaan bangsa Indonesia, keempat wilayah swapraja ini menjadi 4 bekas self-bestuur di dalam Afdeling Parepare. Bekas self-bestuur Malusetasi yang daerahnya sekarang menjadi Kecamatan Malusetasi dengan ibu kota Palandro adalah penggabungan bekas-bekas kerajaan Lili di bawah kekuasaan kerajaan Ajatap Parang yang oleh Belanda diakui sebagai self-bestuur. Ialah kerajaan Lili Bojo dan Lili Nempo. Bekas self-bestuur Sopeng Riaja yang merupakan penggabungan 4 kerajaan Lili di bawah bekas kerajaan Sopeng
Sekarang Kabupaten Sopeng sebagai salah satu bestur ialah bekas kerajaan Lili Sindo, Lili Kiru-Kiru, Lili Ajakan, dan Lili Balusu. Bekas bestur baru yang sekarang menjadi kecamatan baru dengan ibu kotanya Sumpang Binangi, yang sejak semula memang merupakan satu bekas kerajaan kecil yang berdiri sendiri. Bekas bestur Tanete dengan pusat pemerintahannya di Pancana, daerahnya sekarang menjadi 3 kecamatan. Masing-masing kecamatan Tanete Rilau, Tanete Riaja, dan kecamatan Pujanarting. Seiring dengan perjalanan waktu, maka pada tanggal 20 Februari 1960 merupakan tonggak sejarah yang menandai awal kelahiran Kabupaten Daerah Tingkat 2 baru dengan ibu kota baru berdasarkan Undang-Undang tahun 229 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di Sulawesi Selatan. Kabupaten baru terbagi dalam 7 kecamatan yang memiliki 40 desa dan 14 kelurahan. Kabupaten baru berada kurang lebih 102 km di sebelah utara kota Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan. Sebelum dibentuk sebagai suatu daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, pada tahun 1961 daerah ini terdiri dari 4 wilayah swapraja di dalam kewenangan baru Kabupaten Parepare Lama. Masing-masing swapraja baru, swapraja Tanete, swapraja Sopeng Riaja, dan bekas swapraja Maluku Tasik. Ibu kota Kabupaten Baru sekarang berada di bekas ibu kota kewenangan baru. Wilayah Kabupaten Baru secara geografis berada di bagian barat daratan Pulau Sulawesi, sekitar kurang lebih 102 km sebelah utara kota Makassar. Kabupaten Baru mempunyai ketinggian antara 0 sampai 1.700 meter di atas permukaan laut. Dengan bentuk permukaan sebagian besar daerah kemiringan berbukit-bukit hingga bergunung-gunung. Wilayah bertopografi perbukitan hingga pegunungan berada di sebagian besar wilayah tengah hingga timur dan selatan, yang sebagiannya juga merupakan wilayah karst. Sebagian lainnya merupakan daerah datar, landai hingga pesisir. Kabupaten Baru merupakan daerah pesisir pantai yang cukup panjang, garis pantai mencapai 87 km, sehingga merupakan kabupaten dengan pesisir pantai terpanjang di Sulawesi Selatan. Kota Parepare. Di awal perkembangannya, dataran tinggi yang sekarang ini disebut Kota Parepare dahulunya adalah merupakan semak-semak belukar yang diselang-selingi oleh lubang-lubang tanah yang agak miring. Tempat tumbuhnya semak-semak tersebut secara liar dan tidak teratur, mulai dari utara, Cakwa Ujung, hingga ke jurusan selatan kota. Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa, dataran itu dinamakan Kota Parepare.
Lontara Kerajaan Supa menyebutkan sekitar abad ke-14, seorang anak Raja Supa meninggalkan istana dan pergi ke selatan, mendirikan wilayah sendiri pada tepian pantai karena hobinya memancing. Wilayah itu kemudian dikenal sebagai Kerajaan Soreang. Kemudian satu lagi kerajaan berdiri pada abad ke-15, yaitu Kerajaan Bachukiki. Dalam satu kunjungan persahabatan Raja Goa ke-11, Manrigaudeng Bonto Karaeng Tonapalangga pada sekitar tahun 1547 sampai 1566, beliau berjalan-jalan dari kerajaan Bachukiki ke kerajaan Soreang. Sebagai seorang raja yang dikenal sebagai ahli strategi dan pelopor pembangunan, kerajaan Goa tertarik dengan pemandangan yang indah pada hamparan ini dan spontan menyebut Baji Kini Pare, artinya baik dibuat pelabuhan kawasan ini. Sejak itulah melekat nama Parepare, kota pelabuhan. Parepare akhirnya ramai dikunjungi, termasuk orang-orang Melayu yang datang berdagang ke kawasan Supa. Melihat posisi yang strategis sebagai pelabuhan yang terlindungi oleh tanjung di depannya, serta memang sudah ramai dikunjungi orang-orang, maka Belanda pertama kali merebut tempat ini, kemudian menjadikannya kota penting di wilayah bagian tengah Sulawesi Selatan. Disinilah Belanda bermarkas untuk melebarkan sayapnya dan merambah seluruh dataran timur dan utara Sulawesi Selatan. Didasarkan pada tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah wali kota Madia pertama Haji Andi Manaugi pada tanggal 17 Februari 1960, maka dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 3 tahun 1970, ditetapkan hari kelahiran Kota Madia Parepare pada tanggal 17 Februari 1960. Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rapang, dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Baru. Meskipun terletak di tepi laut, tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit. Kabupaten Pinrang. Kabupaten Pinrang dengan ibu kota Pinrang terletak di sebelah 185 km utara ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif, Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 kecamatan, 39 kelurahan, dan 65 desa. Batas wilayah kabupaten ini adalah sebelah utara dengan Kabupaten Tanah Toraja, sebelah timur dengan Kabupaten Sidenreng Rapang dan Enrekang, sebelah barat Kabupaten Polmas, Provinsi Sulawesi Selatan dan Selat Makassar, dan sebelah selatan berbatasan dengan kota Parepare. Luas wilayah kabupaten ini mencapai 1961,77 km persegi. Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai sepanjang 93 km, sehingga terdapat areal pertambakan di sepanjang pantai. Pada dataran rendah didominasi oleh areal persawahan, bahkan sampai di perbukitan dan pegunungan. Kondisi ini mendukung Kabupaten Pinrang sebagai daerah potensial untuk sektor pertanian dan memungkinkan berbagai komoditi pertanian untuk dikembangkan. Ketinggian wilayah 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut mencapai 60,41%. Sedangkan 19,69%-nya berada pada ketinggian 500 sampai 1000 meter di atas permukaan laut, dan sekitar 9,9% berada pada ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut.
Ini adalah persimpangan 3, di mana jika ingin menuju Kabupaten NTRK, kita harus berbelok ke arah kanan. Jalur yang akan dilalui ini membentang sepanjang kurang lebih 24 km, yang menghubungkan jalur poros Makassar Mamuju menuju jalur poros Sidra Tanah Toraja.
Saat ini kita sudah memasuki jalan poros Sidra Toraja melalui Kabupaten Nrekang. Dilansir dari website pemerintah Kabupaten Nrekang, Kota Nrekang memiliki luas wilayah sebesar 1.786 km persegi dengan total populasi 190.579 jiwa. Kabupaten Nrekang sendiri terbagi dalam 12 kecamatan serta 130 kelurahan. Kota Nrekang adalah salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Nrekang. Jika ditinjau dari sisi sosial budaya, masyarakat Nrekang memiliki kekhasan sendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Nrekang, yaitu Masendrempulu, yang berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar, dan Tanah Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Nrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di Masendrempulu, yaitu bahasa Duri, Nrekang, dan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla, Baraka, Malua, Buntu Batu, Masale, Baroko, Curium, dan sebagian penduduk di Kecamatan Angeraja. Bahasa Nrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Nrekang, Cendana, dan sebagian penduduk di Kecamatan Angeraja. Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin. Melihat dari kondisi sosial budaya tersebut, maka beberapa masyarakat menganggap perlu adanya penggantian nama Kabupaten Nrekang menjadi Kabupaten Masendrempulu sehingga terjadi keterwakilan dari sisi sosial budaya. Menilik sejarah terbentuknya Kabupaten Nrekang. Sejak abad ke-16, daerah ini disebut Masendrempulu, yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung. Sedangkan sebutan Nrekang dari Endek yang artinya naik dari atau panjat. Dan dari sinilah asal mulanya sebutan Endekan. Masih ada versi lain yang dalam pengertian umum sampai saat ini bahkan dalam administrasi pemerintahan telah dikenal dengan nama Nrekang versi Bugis, sehingga jika dikatakan bahwa daerah Kabupaten Nrekang adalah daerah pegunungan sudah mendekati kepastian. Sebab jelas bahwa Kabupaten Nrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit sambung menyambung yang mengambil 85% dari seluruh luas wilayah sekitar 1786,01 km persegi. Menurut sejarah, pada mulanya Kabupaten Nrekang merupakan suatu kerajaan besar yang bernama Malepong Bulan. Kemudian kerajaan ini bersifat menurun dengan sebuah federasi yang menggabungkan 7 kawasan atau 7 kerajaan yang lebih dikenal dengan Federasi Pituwe Masendrempulu, yaitu yang pertama Kerajaan Endekan yang dipimpin oleh Arung atau Puang Endekan. Yang kedua Kerajaan Kassa yang dipimpin oleh Arung Kassa. Yang ketiga, Kerajaan Batu Lapa yang dipimpin oleh Arung Batu Lapa. Yang keempat, Kerajaan Talu Batu Papan atau Duri yang merupakan gabungan dari Buntu Batu, Malua, Alla. Buntu Batu dipimpin oleh Arung atau Puang Buntu Batu. Malua dipimpin oleh Arung atau Puang Malua, Alla dipimpin oleh Arung Alla. Yang kelima, Kerajaan Maiwa yang dipimpin oleh Arung Maiwa. Yang keenam, Kerajaan Leta yang dipimpin oleh Arung Leta. Yang ketujuh, Kerajaan Baringin atau Baringeng yang dipimpin oleh Arung Baringin. Pitu Masendrempulu ini terjadi kira-kira dalam abad ke-14 Masehi. Tetapi sekitar
pada abad ke-17 Masehi, Pitu Masen Rempulu berubah nama menjadi Lima Masen Rempulu karena Kerajaan Beringin dan Kerajaan Lenta tidak bergabung lagi ke dalam Federasi Masen Rempulu. Dengan terbentuknya Daswati II Enrekang berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai tindak lanjutnya pada tanggal 19 Februari tahun 1960, Haji Andi Baba Mangopo dilantik sebagai Bupati yang pertama dan ditetapkan sebagai hari terbentuknya Daswati II Enrekang atau Kabupaten Enrekang.
hari semakin larut dan waktu sudah menunjukkan 6:04. Kami memutuskan untuk beristirahat di sebuah rumah makan yang terletak di Jalan Poros, Enrekang Toraja. Rumah makan ini bernama Rumah Makan Gunung Nona jika di Google Maps. Di sini ada 3 lokasi rumah makan dan kami mampir di salah satunya. Di Google Maps, lokasi ini cukup populer untuk beristirahat karena jika siang hari, maka kita akan disuguhi oleh pemandangan indah Gunung Nona di sebelah rumah makan tersebut. Perjalanan kita lanjutkan kembali menuju ke tujuan kita di Kabupaten Tanah Toraja Utara. Setelah Kabupaten Enrekang, kita akan terlebih dahulu melalui Kabupaten Tanah Toraja dengan ibu kota di Makale. Panjang perjalanan dari rumah makan Gunung Nona menuju ke Kabupaten Tanah Toraja. Di sini rutenya cukup meliuk-liuk dan di beberapa tempat jalanan kurang mendukung, di mana ada beberapa lubang dan juga ada beberapa bekas tambalan yang tidak rata, sehingga harus sangat berhati-hati ketika berkendara di daerah ini. Sebelum melakukan perjalanan, selalu pastikan kondisi mobil dalam kondisi prima. Juga selalu ingat untuk mematuhi semua peraturan lalu lintas yang berlaku. Pastikan lampu utama, lampu senja, lampu fogging jika tersedia, kemudian lampu isyarat di bagian belakang, lampu sen ke kiri, ke kanan, dan lampu emergensi semuanya berfungsi dengan baik. Secara umum, pastikan seluruh elektrik mobil sudah bekerja dengan baik sebelum melakukan perjalanan. Perjalanan sendiri kita tadi mulai dari Kota Maros sekitar jam 1 siang setelah sholat Jumat dan sampai pukul 7.20 di video ini kita masih belum tiba di Kabupaten Tanah Toraja, sehingga disarankan jika pertama kali ke Tanah Toraja dan ingin menikmati perjalanan dan sampai di Tanah Toraja sebelum pukul 6, sebaiknya berangkat dari Kota Makassar mungkin sekitar jam 8 atau jam 9 pagi.
Waktu hampir menunjukkan pukul 9 malam ketika kita akhirnya memasuki Kabupaten Tanah Toraja. Dari kejauhan terlihat sebuah tulisan yang sangat besar dan terang jelas terbaca. Selamat datang di Tanah Toraja. Selamat datang di Kota Makale, Toraya, Malabi. Di sini banyak pemotor yang berhenti untuk beristirahat dan juga mungkin mengambil dokumentasi. Akhirnya kita sudah memasuki ibu kota Kabupaten Tanah Toraja. Kita sepertinya sudah masuk di Kota Makale. Masuk Kota Makale, di sini ada bundaran yang sangat besar. Di tengah bundaran ini ada kolam dan di tengah kolam itu ada patung yang cukup besar ya, cuma tidak terlihat di gambar video ini. Jika tidak salah, patung itu adalah patung salah satu tokoh terkenal dari Tanah Toraja, yaitu Lucky Padada. Suasana Kota Makale cukup lengang pada malam hari. Di saat kami lewat, tidak terlihat banyak kendaraan yang lalu lalang, di mana waktu menunjukkan pukul 9 malam. Dari Kota Makale, kita akan melanjutkan kembali perjalanan kita menuju ke Rantepao yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Tanah Toraja Utara. Tanah Toraja Utara sendiri merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Tanah Toraja. Dari Kota Makale kita akan melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Rantepao. Perjalanan dari Makale menuju ke Rantepao diperkirakan memakan waktu selama 30 menit. Mari kita gaskan 30 menit lagi menuju ke Rantepao, di mana kita akan menginap di salah satu hotel, yaitu Pias Popis, yang mendapatkan cukup banyak ulasan positif di berbagai media sosial, termasuk di TikTok dan di Google Maps Review.
Akhirnya setelah sekitar 30 menit perjalanan dari kota Makale, kita memasuki kota Rantepao. Selamat datang di kota Rantepao, Kabupaten Tanah Toraja Utara. Akhirnya setelah perjalanan yang sangat panjang, kami berangkat dari rumah di kota Makassar sekitar pukul 11 pagi di hari Jumat. Kemudian terpotong kita istirahat di kota Maros selama kurang lebih 1 jam untuk sholat Jumat, dan akhirnya pukul 9.30 kita tiba di kota Rantepao. Akhirnya terima kasih telah menyaksikan video untuk perjalanan Kenjil Family dari kota Makassar ke kota Rantepao. Terus saksikan Kenjil Family Channel. Di video selanjutnya Family akan upload perjalanan Kenjil Family dari kota Rantepao menuju beberapa atraksi wisata di Toraja dan Toraja Utara, termasuk di Kota Kesu, Batu Lembong, Lodang, dan tentunya Telolari. Terima kasih. Salam Kenjil Family.